Bismillahirrahmanirrahim. Ketika penduduk neraka melihat dan mendengar suara ini, ya, mereka hampir mati, mereka hampir binasa baru mendengar suaranya saja. Ya, baru mendengar suaranya saja dari an-nar. Taib. Masih berkaitan tentang hal tersebut, ya, ada beberapa lagi dalil-dalil yang akan kita bacakan, yaitu di sini disebutkan, taib, Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali membawakan ayat dari surat Al-Mulk ayat yang ke-6 sampai ke-8. Walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Dan bagi mereka orang-orang yang kufur kepada Rabbnya, maka mereka berhak untuk mendapatkan azab jahannam wa bi'sal masir, yang mana hal tersebut adalah seburuk-buruk tempat kembali. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Ya. Maka ketika mereka dilemparkan ke dalamnya, maka mereka mendengar, ya, syahiq, maka mereka mendengar suara, taib, mendengar suara yang mengerikan, wa hiya tafur. Dalam keadaan neraka ini pun bergejolak, ya, dalam keadaan neraka menggelegak. Takadu tamayyazu minal ghaidh, ya, sampai hampir-hampir tubuh mereka hancur, terpecah belah gara-gara mendengar suara ini. Ya. Taib. Sekali lagi ini menjadi dalil bahwasanya neraka memiliki suara, ya. An-nar mengeluarkan suara yang bahkan suara ini menakutkan sekali, ya. Bahkan menakutkan sekali. Tapi insyaallah naqra syai'an yasiran fi hadzal liqa. Wa syahiq, ya, dan syahiq maknanya as-saut alladhi yakhruj minal jawf bi shiddatin qasautil himar. Ya, syahiq ini adalah suara yang keluar, ya, dari dalam. Taib. Suara ini seperti suara himar, ya. Sekali lagi, mungkin kalau ada yang pernah antum mendengar suara himar, itu suara melengking, ya. Himar itu suaranya melengking. Himar ini keledai. Suaranya melengking dan aneh, ya, menakutkan sebetulnya. Terkadang terasa menakutkan, terkadang terasa pokoknya jelek sekali lah, ya. Ibarat suara terburuk lah suara himar ini. Taib. Qala Ar-Rabi' bin Anas asy-syahiq fi sadr. Ya, berkata Ar-Rabi' bin Anas bahwasanya asy-syahiq itu suara yang muncul dari as-sadr, dari dada. Wa qala Mujahid fi qawlihi wa hiya tafur qala tagli bihim kama yagli al-qadr. Berkata Mujahid, wa hiya tafur, neraka dalam keadaan tafur, ya, yakni bergejolak, taib, menggelegak, ya. Kalau orang Sunda bilang menggolak, ya, ngagolak, keluar apa itu saking panasnya, ya, saking panasnya keadaan neraka sehingga taib keluar gelembung-gelembung yang membuat gejolaknya sangat-sangat luar biasa. Wa qala Ibnu Abbas tamayyaz tafarraq. Taib. Takadu tamayyazu. Disebutkan sana, hampir-hampir para penduduk neraka ini tamayyaz. Apa kata Ibnu Abbas maksudnya tamayyaz? Yakni tafarraq. Ya, terpecah belah. Wa anhu qala yakad yufariq ba'daha ba'dha. Ya. Diriwayatkan pula dari beliau bahwasanya hampir-hampir para penduduk neraka ini tubuhnya hancur berserak-serakan. Wa tatafattar. Wa 'anil dhahak tamayyaz tafattar, yakni terpisah belah, ya, terpecah belah. Wa qala Ibnu Zaid atamayyuz atafarruq min syiddatil ghaidh. Ya. Kata Ibnu Zaid, makna dari tamayyaz adalah terpecah, ya, hancur karena apa? Karena saking ketakutannya. Bayangkan bagaimana takutnya ini, bukan takut biasa, kengeriannya ini bukan kengerian biasa. Tapi mungkin kita bisa membayangkan rasa takut yang mengerikan itu seperti apa yang kita hadapi sekarang di dunia. Mungkin kita pernah merasakan perasaan-perasaan seperti itu. Nah, di neraka rasa takutnya jauh lebih dari itu, membuat tubuhnya hampir hancur, ya, karena saking takutnya. Ya. Kita baca tafsir dari ayat tadi. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Ya.
alladzi yuhan ahluh ghayatul hawan. Taib. Maka mereka orang-orang kafir akan kafir kepada Rabbnya, maka mereka berhak untuk mendapatkan azab Jahannam. Wa bi'sal masir, yang mana ini adalah seburuk-buruk tempat kembali. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, alladzi yuhan ahluh, yang mana ini dihinakan, ya. Tempat neraka ini tempat yang menghinakan bagi siapa? Bagi penduduknya, bagi mereka yang masuk ke dalamnya dengan penghinaan yang paling luar biasa. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Ya. Ketika mereka dilemparkan ke dalam neraka, mereka mendengar suara syahiq, suara mengerikan yang datang dari neraka. Wa hiya tafur, ya, dalam keadaan dia bergejolak. Berkata Ibnu Katsir, idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan, qala Ibnu Jurayj, yakni as-sayah, ya. Ada teriakan, ya. Ada teriakan dari neraka, taib, yang ternyata teriakan ini sangat-sangat mengerikan. Wahiyya tafur, dalam keadaan dia tafur tadi. Apa kata Ats-Tsauri? Qala Ats-Tsauri, tagli bihim kama yaglil hubb al-qalil fil ma' al-katsir. Ya. Yakni bergejolak, ya. Mendidih neraka ini, taib, dan ini yang mendidihkan apa? Seperti kata Ats-Tsauri, kata Imam Ats-Tsauri, seperti sebuah biji yang kecil dipanaskan, ya, dididihkan di dalam air yang sangat-sangat banyak. Taib, permisalan, ya, yang akan dirasakan oleh penduduk neraka. Mereka mendidih, taib, diri mereka seperti biji yang kecil, taib, berada di tengah-tengah air yang sangat banyak dalam keadaan mendidih. Taib, airnya mendidih, air sedikit mendidih, bagaimana rasanya? Taib, ini airnya banyak sekali. Kemudian berkata Syekh Sa'di terhadap ayat tadi, idza ulqu fiha ala wajhil ihana. Ya. Perkataan Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika mereka dilemparkan dengan kalimat ulqu, dilemparkan, ya, menunjukkan ini apa? Adanya ihanah wa dhul, ya, adanya penghinaan. Taib. Satu faedah besar bahwasanya penduduk neraka, ya, sudahlah mereka merasakan azab yang mengerikan, taib, mereka pun secara hakikatnya dihinakan, ya. Mereka ini adalah orang-orang yang terhina. Taib, sekali lagi, ya, tidak ada kemuliaan sedikit pun bagi seorang yang sudah pasti masuk ke dalam neraka, atau, ya, ketika aglab kehidupannya, ya, keumuman kehidupannya seperti kehidupan penduduk neraka. Taib, tidak ada amalan-amalan yang menunjukkan, ya, ada kedekatan antara dirinya dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, maka semulia apapun orang seperti ini di mata manusia, ya, tetap dia adalah seorang yang hina, karena kelak akan dihinakan, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilemparkan ke dalam neraka. Taib. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan. Mereka mendengar suara syahiq tadi yang kita bahas, yakni sautan 'aliyan fadhi'an, ya. Suara yang tinggi, suara yang menakutkan. Taib. Ini tafsir dari Ibnu Katsir tentang syahiq tadi. Wahiyya tafur, dalam keadaan dia menggelegak, ya, dalam keadaan dia mendidih, dan mendidihnya ini sangat-sangat besar sekali. Taib. Takadu tamayyazu minal ghaidh. Hampir-hampir mereka terpecah belah karena saking takutnya. Karena saking takutnya mendengar suara dari neraka. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Ya. Maka setiap kali mereka dilemparkan, taib, faujun, beberapa kaum ke dalam neraka, sa'alahum khazanatuha. Taib, sebagaimana kita bahas bahwasanya malaikat penduduk neraka, mereka disebut dengan apa? Khazanah, ya. Salah satu sebutan untuk malaikat para penjaga neraka itu adalah khazanah. Yang raisnya, pemimpinnya mereka siapa? Malakul Malik, ya, malaikat Malik. Taib. Dan malaikat-malaikat yang lainnya disebut dengan khazanah, yang mana dalam sebuah hadis diriwayatkan, ya, ada 70.000 tali kekang di dalam neraka. Masing-masing tali kekang dalam neraka ditarik oleh 70.000 malaikat. Taib, sehingga kalau dikali lipatkan ada 4,9 miliar malaikat, ya. Berdasarkan hadis tersebut saja, ada 4,9 miliar malaikat yang menjaga neraka. Taib. Bagaimana disebutkan dalam ayat yang masyhur, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladhun syidad. Ya, neraka ini dijaga oleh malaikat-malaikat yang gilad, malaikat yang keras, malaikat yang tegas.
Di antara tafsirannya, Allah Subhanahu wa taala telah mencabut sifat rahmah ya dari para malaikat penjaga neraka. Allah tabaraka wa taala jadikan mereka benar-benar mengerikan ya. Taib. Nah, ini ada salah satu percakapan antara para khazanah, para penjaga malaikat di dalam neraka dengan penduduk neraka. Kullama ulqiya fiha faujun. Ya, setiap kali dilemparkan ke dalamnya kaum-kaum yang akan diazab di dalam neraka. Sa'alahum khazanatuha. Bertanya kepada mereka para malaikat yang menjaganya, alam ya'tikum nadhir? Ya, tidakkah telah datang kepada kalian orang yang memberi peringatan? Taib, maksudnya siapa? Ar-Rasul ya, wal anbiya, para nabi dan para rasul. Taib. Alam ya'tikum nadhir, bukankah telah datang kepada mereka? Ya, kenapa seakan-akan kalian ini enggak pernah diperingatkan sama sekali sampai kalian dilemparkan ke dalam neraka ini. Taib. Kita baca apa kata Syekh As-Sa'di rahimahullah. Takadu tamayyazu minal ghaid ay takad ala ijtima'iha an yufariq ba'daha ba'dha. Ya. Taib, kalau kata Ibnu Katsir di sini maknanya adalah hampir, apa kata Syekh Sa'di di sini, maknanya mereka berkumpul ya para penduduk neraka tetapi hampir terpecah belah, berhamburan ya karena saking ketakutannya. Taib. Wa tataqatta' min shiddati ghaidha 'alal kuffar. Ya. Dan mereka hampir terputus-putus, terpotong-potong ya bagi orang-orang kufar karena saking takutnya mereka di dalam neraka. Fama dhannuka ma taf'alu bihim idza hasalu fiha. Ya, maka kira-kira apa yang dilakukan oleh mereka sehingga mereka mendapatkan apa yang mereka dapatkan di dalam neraka seperti ini? Ya, maksudnya peringatan keras bagi kita. Tapi bagaimana hukuman yang begitu besar tentu saja berdasarkan kepada apa? Kepada amalan yang begitu besar pula. Ya, amalan buruk yang sangat besar, amalan dosa yang sangat-sangat berbahaya. Taib, ini pelajaran bagi kita, jangan sampai sifat kita ya kita sudah tahu, insya Allah ya kita berusaha sebisa mungkin sekuat tenaga bahwasanya kekufuran tidak menyentuh diri kita. Tetapi jangan sampai ya kita berhasil menjaga tauhid, kita berhasil menjaga keimanan. Terkadang ada beberapa amalan orang kafir yang masih dilakukan oleh kita. Ya, maka ini pun harus kita berhati-hati. Ya, berkali-kali Al-Quran, Sunnah Nabi SAW menjelaskan berbahayanya kita memiliki sifat, memiliki akhlak yang mirip dengan sifat dan akhlak orang-orang kafir ya. Taib. Sebagaimana dalam surat Al-Fatihah ya, kita minta kepada Allah agar berikan kepada kita jalan ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukanlah jalan yang engkau maghdub kepada mereka. Itu siapa? Ya, orang-orang Yahud. Waladdallin, bukan pula jalan orang-orang sesat ya, yaitu siapa? Orang Nasara. Taib. Nah, sifat seperti mereka, orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara, yang mana kata para ulama tafsir dari ayat tadi ya, kalau orang-orang Yahudi bagaimana? Mereka berilmu. Taib, tetapi mereka tidak mau mengamalkan ilmunya. Ya, nah ini hati-hati ini hati-hati sekali kepada kita semua. Kita banyak tahu tentang ilmu sunnah. Kita tahu banyak tentang perkara-perkara yang sudah kita ketahui dari ilmu agama ya, sebagaimana kita singgung tadi malam, sudah bertahun-tahun kita ini belajar ya, bukan baru setahun 2 tahun, bahkan mungkin sudah lama sekali kita belajar. Tetapi jangan sampai ya ilmu yang banyak, sebagaimana kata Syekhul Islam, sebagian orang ada yang Allah butakan mereka ya, bahkan banyaknya kitab yang mereka miliki malah membuat hati mereka buta ya. Tidaklah mereka memiliki bertambah kecuali apa? Hiratan wa dhalala ya, tidaklah bertambah kecuali kebingungan dan kesesatan. Taib. Maka dari itu berhati-hati, seperti orang-orang Yahudi punya ilmu banyak tetapi mereka malah tambah sesat. Ya, malah tambah sesat. Hati-hati dengan kita, jangan sampai kita pun demikian. Banyak ilmu kita, banyak kita belajar tetapi tidak kita amalkan, dan keseharian kita tidak menunjukkan bahwasanya kita adalah orang yang belajar ilmu agama. Keseharian kita ya tidak seperti pengakuan kita sebagai seorang salafi, sebagai seorang ahlu sunnah wal jamaah ya, dengan akhlak yang buruk, dengan perkara-perkara pelanggaran terhadap syariat yang masih terus kita lakukan. Tapi pembiaran kita kepada anak-anak kita pun hati-hati ya, kita harus punya pengawasan lebih terhadap anak-anak kita. Hati-hati ya, mereka yang apa yang mereka lihat, apa yang mereka tonton, apa yang mereka amalkan di luar rumahnya ya, apa yang mereka lakukan, kita punya tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab. Ingat, kita bukanlah orang Yahudi ya, kita ini muslim ya, yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Taib. Ya, maka orang-orang kufar apa yang mereka dapatkan adalah satu hal yang sangat mengerikan ya.
dari mendengar suaranya saja dari neraka ini, ketakutan dan takutnya ini membuat mereka hampir hancur. Tsumma dzakara tawbikh al-khazanah li ahliha. Kemudian selanjutnya al-khazanah tadi, para malaikat ya, bertanya kepada mereka dengan sisi apa? Taubih ya, merendahkan pula. Faqala kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir ay halukum hadha ya, alam ya'tikum nadhir, bukankah telah datang kepada kalian seorang yang memberikan peringatan ya, maknanya apa? Halukum hadha, keadaan kalian ini, wastihqaqukum an-nar, dan keberhakan kalian untuk diazab di dalam neraka, ka'annakum lam tukhbiru anha, seakan-akan kalian ini tidak pernah diberikan khabar tentangnya ya. Seakan-akan kalian ini nggak pernah tahu tentang neraka. Kenapa? Ya. Dari pertanyaan malaikat ini maksudnya apa? Pengingkaran. Kenapa kalian itu beramal dengan amalan yang buruk, kayak nggak pernah dengar aja tentang neraka ini? Nah, tentu saja ini sangat peringatan bagi kita. Kita mendengar banyak hal tentang neraka, kita mendengar banyak hal tentang hukuman azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ya kita masih saja melakukannya, maka apa bedanya kita dengan orang-orang kafir ini? Ya, keadaan kita dengan mereka. Na'udzubillah. Taib. Walam tuhadzirukum an-nuzur minha, dan kenapa? Ya, peringatan-peringatan ini tidak membuat kalian mendapatkan peringatan tersebut. Dalam artian tidak didengarkan. Ya, peringatan-peringatan yang datang dari para pemberi peringatan, taib, tidak kalian perhatikan sebaik-baiknya dan amalkan dengan sekuat tenaga ya, sehingga kalian bisa selamat dari neraka ini. Berkata Ibnu Katsir, wa qalu takadu tamayyazu minal ghaidh ay yakadu yanfasil ba'daha min ba'd min shiddati ghaidhiha 'alaihim. Taib. Wa hanaqiha bihim. Ya, maknanya kurang lebih sama dengan apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh As-Sa'di. Takadu tamayyazu minal ghaidh, hampir berserak-berak mereka ini. Ya, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Ya, maknanya kurang lebih sama. Taib. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzdzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Ya. Maka selanjutnya para penduduk neraka menjawab ucapan para khazanah tadi. Ya. Bala qad ja'ana nadhir. Ya, tentu saja telah datang kepada kami nadhir. Telah datang kepada kami orang yang memberikan peringatan. Fakadzdzabna, tetapi kami dustakan mereka semua. Wa qulna ma nazzalallahu min syai', bahkan kami berani untuk mengatakan Allah tidaklah menurunkan apapun. In antum illa fi dhalalin kabir, kata para malaikatnya, ya tidaklah kalian kecuali berada dalam kesesatan yang sangat-sangat besar. Taib, ya. Taib, kita baca apa kata Syekh Sa'di. Fajama'u baina takdzibihim al-khas wa takdzibihim al-'am. Ya. Maka mereka mengumpulkan dua dosa besar ya. Mereka mendustakan secara khusus kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dan mereka pun mendustakan secara umum bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu, telah menurunkan syariat ya, telah menurunkan peringatan. Taib ya. Maka mereka melakukan dua dosa pendustaan yang sangat besar. Bikulli ma anzalallahu walam yakfihim dzalik. Dan ini semua tidak cukup bagi mereka. Hatta a'lanu bidhalalir rasul al-mundzirin, ya, sampai mereka ya menjelaskan, mereka sampai mengiklankan ya tentang kesesatan para rasul, taib, tentang kesesatan orang-orang yang memberikan peringatan kepada mereka. Ya, sebagaimana kita ketahui kelakuan orang-orang kufar, ya mereka menghina Rasulullah, mencela Rasulullah alaihissalam. Taib, mereka tidak mengindahkan apa peringatan-peringatan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para nabi dan rasul yang sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam, yang didustakan, dihina, diusir, diejek. Taib, dengan berbagai macam perendahan-perendahan. Ya. Wahum al-hudah al-muhtadun walam yaktafu bi mujarrad ad-dhalal bal ja'alu dhalaluhum dhalalan kabira. Ya. Mereka tidak cukup dengan melaksanakan satu kesesatan, tetapi menjadikan kesesatan mereka dengan kesesatan yang jauh lebih besar lagi. Fa ayu inadin wa takabbur wa dhulm yashbih hadha. Kata Syekh Sa'di sini, maka apalagi ya bentuk kedurhakaan, kesombongan dan kezaliman yang menyerupai ini semua. Maksudnya apa? Ini yang paling parah ya dari setiap dosa, mendustakan Rasul. Sekali lagi ya, kelakuan ini
pun zaman sekarang muncul datang dari sebagian orang yang mengaku muslim, ya. Betapa banyak orang mengatakan syariat Rasulullah itu nggak pantas, belum apa, itu kan zaman Rasulullah, sekarang zamannya udah beda. Naudzubillah, ya. Kata siapa demikian? Apa? Kenapa kita harus mengatakan agama lain jelek? Kenapa kita harus mengatakan agama lain salah dan lain sebagainya? Bukan kita yang harus mengatakan demikian, ya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang mengharuskan kita. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala yang mengharuskan kita untuk ya meyakini bahwasanya tidak ada ajaran yang paling benar kecuali ajaran Islam. Taib. Dan orang-orang zaman sekarang begitu parahnya mereka, begitu masifnya mendakwahkan perkara-perkara seperti ini, ya. Perkara-perkara yang mengerikan. Padahal pada hakikatnya apa? Kalau dirunut lagi, mereka mendustakan ajaran Rasulullah SAW, yang dengan itulah para orang-orang kafir ya dihinakan, dilemparkan ke dalam neraka. Tapi oleh karena itu, ikhwah, kalau kita masih berleha-leha, ya kalau kita masih bersantai-santai untuk berdakwah, ya untuk tidak menyampaikan ilmu kepada kaum muslimin, ya, dan tentu saja kita pun harus benar-benar mengamalkan, ya, terapkan betul-betul sunnah di dalam diri kita, sehingga orang-orang pun akan melihat ya bahwa keberadaan ahlus sunnah ada di sana. Apalagi kalau ditambah dengan akhlak yang kita miliki, yang kita tunjukkan kepada mereka, jauh lebih baik lagi kalau tambah dengan dakwah, kita sampaikan tentang ilmu, taib, agar kaum muslimin ya tidak mudah tertipu dengan ajakan-ajakan orang-orang kufar, taib, dengan bahkan tidak terjerumus ke dalam sikap-sikap dan sifat-sifat orang-orang kufar, taib. Ya. Maka mereka mendustakan, mereka mendustakan para rasul, ya. Maka kata para malaikat, tidaklah kalian kecuali berada dalam kesesatan yang sangat-sangat besar. Tidak hanya mendustakan, tetapi mengumumkan, ya, sebagaimana kita ketahui orang-orang kufar menghina nabi kita dengan sangat-sangat luar biasa, ya. Sampai zaman sekarang masih ada orang-orang yang berani menghina nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya. Apa kata mereka ketika dikatakan oleh para malaikat, kalian ini sesat sekali, kalian ini parah kesesatannya. Ya. Apa kata para penduduk neraka ini? Wa qalu law kunna nasma', kalau saja seandainya kami dengar waktu itu dan kami benar-benar berakal, ya, memikirkannya dengan sebaik mungkin, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu saja kami tidak akan pernah ya menjadi penduduk as-sa'ir, penduduk neraka, ya. Taib. Wa qalu mu'tarifin bi'adami ahliyatihim lil huda war rasyad. Ya, kita baca kata Syekh Sa'di di sini, ya, mereka mu'tarif, mereka sadar, ya, mereka sadar bahwasanya ini salah, bahwasanya mereka tidaklah mengambil huda, tidak mengambil hidayah dan petunjuk. Lau kunna nasma wa na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya, maka selanjutnya mereka menafikan apa? Menafikan al-huda, ya, cara untuk mendapatkan hidayah, yaitu apa? Dengan as-sam' lima anzalallah wa ja'at bihi rasul, dengan mendengarkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menjadi faedah bagi kita. Para penduduk neraka, mereka menyesal enggak mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama. Mereka menyesal enggak mendengar peringatan-peringatan yang datang dari Al-Qur'anul Karim. Taib, ya. Wa ya'qil, mereka pun tidak berusaha, wal akal alladzi yanfa'u sahibuhu wa yuwaffiquhu ala haqa'iqil asya. Akal mereka tidak mereka pakai, kecerdasan mereka tidak mereka pakai untuk mencari hakikat-hakikat tentang suatu perkara, ya, yang mana itu tinggal kita cari di mana? Di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ithalul khair, dan mereka tidak pakai akalnya ini untuk melaksanakan kebaikan, wal inzijar an kulli ma aqibatuhu dzamimah, ya, dan tidaklah mereka meninggalkan perkara-perkara yang akibatnya ya sangat tercela. Fala sam'a lahum, maka mereka tidak mendengarkan, wala aqla, tidak berakal. Wa hadza bi khilaf ahli al-yaqin wal irfan, ya, dan ini bertolak belakang dengan mereka yang memiliki keyakinan, ya, dan mereka yang memiliki keilmuan, wa arbabus sidq wal iman. Taib. Dan mereka orang-orang yang jujur dan memiliki keimanan. Fa innahum ayyadu imanahum bil adillah as-sam'iyah, karena mereka ya menyatukan keimanan mereka dengan dalil-dalil sam'iyah. Taib. Fa sami'u ma ja'a min indillah, mereka mendengarkan apa yang datang dari sisi Allah, wa ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam ilman wa ma'rifatan wa amalan.
ya, dan mereka mendengarkan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka mengetahuinya dengan ilmu, dengan ma'rifah, dan mereka pun mengamalkannya, ya. Taib. Maka inilah penjelasan dari Syekh Sa'di. Alih-alih dari kita mendustakan, taib, dengan kita menolak, dengan kita, ya, dengan kalimat apapun itu, ya, yang intinya tidak mau mengamalkan apa kata Rasulullah, bahkan mencela, naudzubillah, taib. Tidak demikian seorang muslim. Seorang muslim mendengarkan kemudian membenarkan, ya, dan dia mengamalkan, ya, dan dia mengamalkan. Kalaupun seandainya beliau belum mampu untuk mengamalkan suatu perkara, ya, maka dia berharap kepada Allah agar diberikan kemampuan untuk mengamalkannya, dan dia tidak mengatakan bahwasanya ini terlalu berat, ini tidak tepat untuk diamalkan di zaman-zaman sekarang, ini tidak tepat untuk dilakukan, ini bukan zaman Rasulullah, dan sebagainya. Ucapan-ucapan yang mengerikan, ya, yang diucapkan oleh sebagian manusia di zaman sekarang. Tayyib. Ya. Maka dengan adilah sam'iyah jelas, ya, apa yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Demikian pula mereka menggunakan akal mereka. Wal adillah al-aqliyah al-ma'rifah lil huda min ad-dhalal. Seperti contohnya, dia harusnya tahu mana yang ini hidayah, mana yang ini kesesatan. Tayyib. Ini tentu saja butuh kepada akal, ya, ini butuh kepada akal, mana yang merupakan hidayah, mana yang bukan hidayah. Wal hasan minal qabih, mana yang baik, mana yang buruk. Taib. Ini satu hal yang jelas, ya, satu hal yang sangat-sangat jelas, ya. Terkadang tidak perlu kepada dalil, kita sudah jelas, misalnya ini adalah satu keburukan, ya, ini adalah satu penyimpangan. Taib, maka tidak perlu untuk kita datangi, walaupun kita belum tahu secara pasti dalilnya, ya. Ini menggunakan akal. Wal khair minasyarr, demikian pula segala keburukan dengan kebaikan. Wahum fil iman bihasabi ma minallahi alaihim bihi minal iqtida bil ma'qul wal manqul. Taib. Dan mereka, keimanan mereka sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Taib. Dan mereka pun mampu untuk mengikutinya baik dengan akal ataupun dengan an-naql, ya, dengan apa? Dengan dalil. Taib. Fasubhana man yakhtassu bifadlihi man yasha wa yamunnu ala man yasha min ibadihi wa yakhdhul man la yasluh lil khair. Maka maha suci Allah Subhanahu wa taala yang mengkhususkan dengan keutamaannya bagi siapapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dan Allah berikan anugerah karunia kepada siapapun yang dikehendaki dari kalangan hamba-hambanya, dan Allah pun menghinakan, ya, siapapun yang tidak berhak untuk mendapatkan kebaikan. Ya, oleh karena itu kita hendaknya benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu senantiasa dicocokkan kepada kebaikan, ya. Jangan sampai kita selama ini beramal merasa benar saja, merasa taib, sudah berada di atas jalan yang benar, tetapi ternyata banyak sekali penyimpangan dalam diri kita, ya. Bisa jadi kenapa? Karena jauh kita dari ilmu, karena tidak familiar kita dengan qala Allah wa qala Rasul. Taib. Betapa banyak orang-orang zaman sekarang, ya, kalau dilihat bahkan di tengah-tengah kalangan ahlu sunnah, taib, mereka masih seperti bingung, ya, masih sepertinya itu kok masih ragu mengatakan ikhtilat itu haram misalnya, masih ragu mereka untuk benar-benar menjaga hijab anak-anak perempuannya, ya, membiarkan anak-anak perempuannya keluar dari rumah dengan bebasnya, taib. Kemudian berakhlak dengan akhlak yang mengerikan, membiarkan mereka melihat tontonan-tontonan yang tidak baik. Kenapa demikian? Ya, bisa jadi karena memang sangat jauh dari ilmu. Ya, bisa jadi karena sangat jauh dari ilmu. Padahal ini ahlu sunnah, kita ini dalam lingkungan ahlu sunnah wal jamaah. Taib. Kita sudah mendeklarasikan diri mungkin, ya, bahwasanya ana adalah seorang salafi, ana pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika dikatakan ikhtilat haram, apa benar? Kalau misalnya keadaannya begini begitu bagaimana? Taib, ya akhi, kita bukan baru ngaji, ya, kita ini bukan baru ngaji. Taib, banyak hal yang sudah seharusnya kita benar-benar jaga. Ya, kita bukan lagi orang yang baru pertama kali mengenal dakwah ini. Taib, maka bagi yang baru pertama mengenal dakwah pun, ya, berusaha sebisa mungkin. Taib, berusaha sebisa mungkin untuk mengamalkan apapun yang sudah diketahui dari al-ilm, dari ilmu agama. Taib. Ya. Maka mereka pun mengatakan apa? Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Maka pada hakikatnya akhirnya nantinya mereka pun akan i'tiraf bidzambihim. Ya.
mereka pun akan tahu terhadap dosa-dosa mereka, akan sadar bahwasanya itu semua dosa, yang mana kesadaran ini ya sudah lagi tidak bermanfaat. Ya, sudah di hadapan neraka, sudah bertemu dengan khazanah, para penjaga neraka. Baru mereka sadar bahwasanya apa yang mereka lakukan itu adalah dosa-dosa. Sekali lagi, ini adalah pelajaran bagi kita, jangan sampai kita sadarnya telat ya, dari segala kesalahan apapun itu. Ya, dari segala kesalahan apapun itu. Hati-hati dari mengambil pola pendidikan, ya, hati-hati dari mengambil cara mendidik anak. Hati-hati dari yang mana subhanallah ya, sekarang makarnya orang-orang kufar itu mengerikan ya. Dari hal-hal masalah mendidik anak mereka memasuki ya, pola-pola parenting lah. Bahkan terkadang sekarang sudah terbungkus dengan kata-kata islami ya. Akhirnya apa? Sangat-sangat buruk sekali ya. Banyak sekali hal-hal yang menyelisihi syariat. Anak-anak kecil itu waktunya main, mereka itu waktunya bermain-main, subhanallah. Kalau mereka dari kecil sudah dibiasakan banyak main, gimana sampai besarnya nanti? Ya. Dan betapa banyak bukan satu dua contoh anak-anak yang mereka menjadikan belajar adalah permainan mereka. Ya. Betapa banyak rumah-rumah kaum muslimin yang mereka menerapkan anaknya belajar dari kecil, sehingga mereka ketika belajar itu merasa ini hiburan saya belajar ini. Ini nggak pernah terdengar, ini nggak pernah diceritakan. Ya, ada anak yang menangis merengek-rengek ke uminya, pengen murojaah, ada. Ya, ada yang demikian. Ketika uminya memberikan hukuman, pokoknya kamu nggak murojaah hari ini dengan umi. Nangis dia, ada yang kayak gitu. Ya, nangis dia. Merasakan kerugian sekali, dia nggak akan murojaah sama uminya. Nah, cobalah kita, ini benar-benar terjadi ikhwas sekalian ya. Cobalah kita perhatikan, apakah sudah benar cara mendidik kita kepada anak kita ya. Membiarkan mereka liar, membiarkan mereka keluar, berbuat masalah ini itu. Memang benar mereka bermain, silakan bermain, nggak ada salahnya bermain. Cuman coba ya, kalau bermainnya sampai membuat mereka jadi seneng kepada hal-hal yang haram, bermainnya membuat mereka lebih suka kepada permainan, main sampai waktu yang nggak sepantasnya lah untuk anak-anak bermain ya, sampai tengah malam, sampai sampai keluar, nggak seperti itu ya, tidak seperti itu ikhwah. Lihat bagaimana para sahabat mendidik anaknya, usia 2 tahun sudah disuruh puasa. 2 tahun loh, masih bayi 2 tahun ya, ngomong aja mungkin belum bisa. Para sahabat sudah mendidik anak-anaknya untuk berpuasa. Hal-hal seperti ini hendaknya kita perhatikan sebaik-baiknya ya. Jangan sampai malah muncul cerita-cerita yang mengerikan, ucapan-ucapan yang aneh-aneh dari anak-anak kaum muslimin. Kenapa? Karena orang tuanya nggak menjaga. Mereka nggak salah ya, mereka pada akhirnya yang salah, punya dosa apa mereka anak-anak? Yang salah siapa? Kita, orang tuanya ya. Yang salah, yang dosa itu kita, orang tuanya ya. Kita terlalu tertenggelam dengan pola-pola pendidikan barat ya dari dulu, bahwasanya anak kecil harus gini, harus gitu, harus punya keinginan kemampuan ini, kemampuan itu. Kemampuan baca Qur'annya nggak diperhatikan ya. Kemampuan menghafal Al-Qur'annya tidak diperhatikan. Kemampuan untuk mencintai syariat tidak kita terapkan kepada mereka ya. Kalau cinta kepada permainan terus-terusan. Sekali lagi, ada anak yang sampai merengek-rengek pengen di murojaah, saya pengen baca Iqra sama umumnya, anak kecil ya. Dari kecil ini mentalitas yang dibangun dari kapan? Dari kecil. Kalau sekarang kita temukan anak-anak kita malah merengek-rengek karena ingin main, karena ingin dibelikan mainan ya, tetapi untuk belajar ketika libur senang mereka ya, ketika libur sekolah mereka senang, ketika uminya sibuk gak bisa memurojaah malah senang. Tapi harusnya kita hati-hati, berarti kita nggak menjadikan belajar ini satu hal yang menyenangkan untuk anak kita ya. Coba cari cara penghargaan ya, kita beri penghargaan. Jangan cuman kasih penghargaan ketika anak kita pinter ilmu-ilmu dunia ya. Coba kasih penghargaan ketika mereka berhasil menghafal satu surat ya. Kita lebih hargai mereka, buat mereka ternyata berharga ilmu-ilmu seperti ini ya. Berharga perkara-perkara yang dinia, sehingga akhirnya mereka betul-betul menikmati untuk belajar. Menjadikan bahkan ketika ada tambahan waktu belajar senang ya. Ada anak-anak seperti ini, ada. Oleh karena itu hendaknya ya kita berusaha sekuat tenaga agar diri kita jauh dari neraka. Jangan sampai menyesalnya telat ya. Jangan sampai sadarnya telat. Mari kita mumpung masih di dunia, mumpung masih banyak hal yang bisa kita lakukan ya, kita perbaiki berbagai lini di dalam kehidupan kita, dari diri kita sendiri, keluarga kita,
Taib seluruhnya jangan sampai ya kita malah menyesal, dan naudzubillah menyesalnya itu ketika sudah sangat-sangat terlambat sekali. Taib ya. Maka dikatakan di sini fasuhqan li ashabis sa'ir. Maka ya tiadalah yang mereka dapatkan kecuali kehinaan. Fama ashqahum wa ardahum haitsu fatahum thawabullah. Maka betapa sengsaranya mereka, ya, betapa ruginya mereka ketika mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu mulazimina lis-sa'ir, yang mana selanjutnya yang mereka akan terus-menerus berada di dalam neraka as-sa'ir. Allati tasta'ir fi abdanihim wa tatla ala afidatihim. Ya, yang mana selanjutnya mereka akan terbakar baik tubuhnya bahkan sampai kepada hati-hati mereka. Waliyadzubillah. Taib ya, insyaallah itu yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ana bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan yang terucap. Demikian pula mohon maaf kepada antum semua atas kekurangan. Ya, mudah-mudahan amalan kita ya dan kita terus mendapatkan hidayah dari sisi Allah dan taufik dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mencocoki berbagai macam kebenaran-kebenaran dan menjaga kita dari mengerikannya api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa